lingkungan rumah. Iya, jadi kamu akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Siapa di sini tahu arti dari hak dan kewajiban? Ada yang tahu sih? Siapa yang tahu? Tahu? Silakan Rona. Itu hak itu kayak hak untuk mendapatkan sesuatu gitu. Ya. Kewajiban itu kayak kita wajib melakukan sesuatu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Ya, yang tadi dikatakan oleh Dokter Taman itu betul ya? Yaitu Iya, jadi hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika ia telah melakukan serangkaian kegiatan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas yang harus dikerjakan. Ya, jadi hak dan kewajiban itu berjalan setara. Iya, jadi ketika kita melakukan kewajiban, kita akan memperoleh hak. Ya, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Itu pelajaran hari ini. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Jadi, untuk mendapatkan tumbuhan itu bersih, segar, tumbuh dengan baik, kita harus menjaga kebersihan dengan menyiram, memberikan pupuk agar tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan baik. Di sini, Ibu akan membacakan contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Di sini, Ibu punya contoh ada beberapa. Ibu akan bagi satu orang satu ya. Oke. Ya, nanti dong baca di situ, tetapi lebih paham supaya dong lebih paham mendengar dibaca. Buku tulis berasal dari serat kayu, pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Penebangan pohon yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan oksigen yang dihasilkan dari berkurangnya air. Selanjutnya, di sini ada sikap bijak terhadap tumbuhan. Ya, di sini ada 3 sikap bijak terhadap tumbuhan. Yang pertama, menanam tumbuhan dampaknya kelestarian tumbuhan tetap terjaga. Artinya, ketika kita menebang pohon, kita harus menanam ulang sehingga jenis atau spesies dari tumbuhan tersebut tidak akan punah karena kita sudah menebang dan kita menanam ulang kembali. Yang berikut, merawat tumbuhan dampaknya lingkungan menjadi nyaman. Jadi kalau kamu merawat tumbuhan, menyiram, memberikan pupuk secukupnya, otomatis tumbuhan tersebut akan tumbuh, akan berbuah, akan subur, dan lingkungan yang tempat itu terasa nyaman karena tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh dengan baik. Yang ketiga, menebang pohon secukupnya, dampaknya tidak terjadi bencana alam. Ya, jadi kalau mau menebang pohon, menebang secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan. Jangan kalau mau menebang satu, tetap tidak menebang semua. Akhirnya menjadi kerusakan hutan. Yang dari itu di sini ada 3
sehingga tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, menebang pohon secara berlebihan dan dampaknya lingkungan menjadi tidak nyaman. Jadi kalau kita menebang pohon, otomatis contohnya di ketemu pinggir rumah kita tanam pohon jambu. Biasa kita bermain kalau panas, biasa kebanyakan anak-anak bermain di bawah pohon jambu. Karena bawahnya itu mencegah sehingga tidak terlalu terjadi dan tidak terlalu terkenal paparan sinar matahari. Kalau kotor tebang pohon tersebut, otomatis kotor bermain di bawah panas matahari. Kotor akan cepat sakit, tidak sehat. Ya, jadi kotor harus menjaga lingkungan tersebut dengan merawat tumbuhan, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, menebang pohon sembarangan di hutan dampaknya terjadi bencana alam. Jadi kalau kebiasaan kalau bapak dong tebang pohon sembarangan di hutan, otomatis akan terjadi bencana alam yang menimpa kita semua. Biasanya satu perbuatan semua ya dap. Ya. Selanjutnya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara menjadi segar. Memperoleh udara segar merupakan hak kita semua. Ya, jika kita mau memperoleh udara segar, kita kewajiban adalah jadi hak dan kewajiban itu berjalan setara. Kita mau memperoleh udara segar, berarti kita punya kewajiban untuk merawat lingkungan sekitar, menyiram tanaman sehingga tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan baik, lingkungan sekitar nyaman, bersih, otomatis kita juga sehat. Kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyiram dan memberikan pupuk secara teratur. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat. Ya, seperti yang tadi Ibu sudah katakan bahwa ketika kita melakukan kewajiban seperti menyiram bunga, memberikan pupuk kepada tanaman, ketika tumbuhan tersebut sudah subur, sudah bertumbuh, kita mendapatkan hak dengan memperoleh udara segar, bisa menikmati buah dari tanaman tersebut yang sudah kita tanam. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar, merawat tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita untuk mendapat hidup yang baik seperti hidup udara yang segar, sehat, seperti itu ya anak-anak. Ya Ibu. Ya. Di sini Ibu ada punya kegiatan merawat tumbuhan. Kewajiban merawat tanaman harus kita laksanakan secara rutin. Kita bisa merawat tanaman pada pagi dan sore hari. Jadi ada dua kegiatan pagi dan sore hari untuk merawat tumbuhan. Agar disiplin merawat tanaman, kita bisa membuat jadwal. Di sini ada kegiatan di pagi dan sore hari. Ya, kebanyakan kegiatan di pagi hari itu kita merawat tumbuhan dengan cara kita menyiram di pagi hari. Kalau di kegiatan di sore hari itu seperti kita membersihkan daun-daun kering dari tanaman, membersihkan tanaman dari hama, mencabut rumput yang mengganggu. Ya, jadi itu pembelajaran kita di hari ini tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar dan tumbuh-tumbuhan. Sebelum pulang, lo sudah paham tentang materi yang disampaikan? Ya, jadi dari materi yang tadi disampaikan, kita dapat menyimpulkan bersama bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar, merawat tumbuhan agar tumbuhan tersebut dapat hidup dengan baik. Kita kan hak dan kewajiban untuk kita punya hak, ada hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu berjalan setara. Jadi dalam kita melakukan kewajiban untuk merawat